bernama Fitri, 43 tahun. Pengalaman yang tidak aku rencanakan sebelumnya itu terjadi di atas kapal. Di saat aku dan ibu mertuaku sedang perjalanan pulang dari mana? Ya, jadi ceritanya itu. Ibu mertuaku itu mengantarkan adik iparku yang akan bekerja di pulau di mana aku tinggal dengan istriku. Setelah tinggal di rumahku selama 2 minggu, akhirnya aku diminta tolong oleh istriku pergi mengantarkan ibu mertuaku itu pulang. Karena kebetulan aku bisa ambil cuti tahunan. Besok itu aku mau antar pulang ibu mertuaku dari ujung timur Indonesia. Aku berencana mau naik kapal laut saja, Der. Karena selama ini, kalau berpergian aku belum pernah naik kapal laut. Jadi aku akan mencoba saja, Der. Walaupun itu harus ditempuh dengan lama perjalanan 1 mingguan. Setelah membeli tiket kapal laut kelas 1, aku langsung berkemas-kemas untuk persiapan besoknya untuk berangkat. Tiba saatnya aku dan ibu mertuaku menuju pelabuhan. Setelah segalanya macam proses pemeriksaan tiket dan bercampur aduk dengan para penumpang, akhirnya aku dan ibu mertuaku pun naik dan masuk kamar yang ada di kapal itu yang kelas 1. Setelah meletakkan barang bawaan, aku berjalan-jalan sebentar di sekitar area kapal sambil menunggu, karena sepertinya sebentar lagi kapal akan berangkat. Setelah kapal beranjak jauh dari pelabuhan, aku pun kembali ke kamarku itu. Lagi pula kasihan kalau ibu mertuaku aku tinggal sendirian saja terlalu lama. Setelah aku memasuki kamar itu, tampak ibu mertuaku sekilas melihatku dan tersenyum dengan begitu manisnya terlihat di mataku. Entah kenapa ya, senyum ibu mertuaku itu terasa begitu berbeda yang aku rasakan. Entah karena suasana saat itu yang sunyi, karena hanya kami berdua saja yang ada di dalam kamar itu. Akhirnya kita berdua pun berbincang-bincang tentang banyak hal di kamar kapal itu. Sambil aku sesekali memperhatikannya, ternyata sempat aku melihat ada sesuatu yang tampak demikian yang ditutupi oleh jilbab dan bajunya itu. Lumayan juga nih, batinku. Waduh, kenapa jadi begini pikiranku pada ibu mertuaku sendiri? Padahal selama ini, aku biasa-biasa saja pada ibu mertuaku ini. Apakah karena kondisi saat itu yang begitu menjanjikan? Bagaimana tidak, selama seminggu akan berdua saja di dalam kamar kapal itu. Iman sih mungkin masih kuat, tetapi bagaimana dengan si Iminku? Malam pertama itu masih belum terjadi yang istimewa antara aku dengan ibu mertuaku itu. Keesokan paginya, kami pun pergi sarapan di atas kapal itu. Setelah selesai makan pagi, aku bersama ibu mertuaku itu jalan di koridor kapal sambil bercerita dan diiringi dengan gurauan-gurauan kecil. Karena luar koridor itu anginnya cukup kencang, maka saat aku berjalan di sampingnya, aku mencium bau wangi yang begitu menggoda dari ibu mertuaku yang anggun dan cantik ini. Seandainya aku bisa mendapatkan kesempatan itu, gumamku di dalam hati. Hari kedua, belum terjadi apa-apa juga di antara kami berdua itu. Tetapi sebenarnya hayalanku sudah begitu tinggi, entahlah dengan ibu mertuaku. Apakah beliau juga merasakan hal yang sama denganku? Apalagi beliau itu kan sudah cukup lama juga hidup tanpa seorang suami. Namun setelah makan sore dan kembali ke kamar, saat itu ibu mertuaku seperti biasanya mengenakan jilbab seadanya dan mengenakan terusan daster berwarna ungu. Walaupun hanya seperti itu, tetapi tidak mengurangi kecantikan dan daya tarik pesonanya di usianya yang sudah tidak lagi muda itu. Sore itu, kita berdua duduk di satu tempat tidur sambil bercerita dan basa-basi. Aku terus saja memandanginya. Semakin lama aku semakin tidak kuat menahan keinginanku itu. Saat kita sedang bercerita itu, tiba-tiba saja dastuarnya terselingkap sampai ke atas lututnya. Spontan saja aku mengatakan, "Indah sekali itu, Bu. Pastinya selama ini Ibu merawat dengan sangat baik dan secara sempurna." Ujarku sambil tanganku bergerak meraihnya secara refleks. Dan langsung dia menarik kakinya itu dari tanganku sambil berkata, "Natrudi bisa aja, Del," ucapnya dengan senyuman yang mengembang. Namun saat itu, aku masih memegangnya, bahkan menggeserkan tanganku itu lebih ke atas lagi. "Natrudi,
Jangan gitu nak, nggak boleh, sahutnya. Namun aku langsung tak menggubrisnya dan langsung saja aku demikian membuat tua. Nak Rudi, jangan begitu nak, ujarnya. Namun ibu mertuaku saat itu tidak menariknya dari Muhluacul. Tangannya malahan memegang kepalaku dan seolah-olah menekan-nekannya. Suaranya melarang, tetapi prakteknya menyuruh. Sehingga saat itu, akal sehatku mulai berangsur semakin menghilang entah pergi kemana. Aku pun semakin nekat, berusaha membuat ibu mertuaku itu semakin terbawa suasana saat itu. Dan secara cepat, aku menarik turun penutupnya. Segera aku ke daerah yang merupakan titik terindahnya itu. Setelah sekitar 15 menit aku bermain di daerah itu, langsung aku memberhentikan kegiatanku itu dan aku angkat kepalaku menengadah. Kulihat ibu mertuaku memejamkan matanya, seolah menahan kesenangan yang baru saja dia dapatkan itu. Begitu indahnya pemandangan yang ada di depanku itu. Ibu mertuaku begitu cantik dengan jilbabnya itu, serta menggunakan dastuar ungu, yang telah aku buat sedemikian rupa kondisinya saat itu. Segera aku bergeser, lalu mendekati wajahnya. Dan tanpa permisi, aku sudah langsung memulainya. Dan ternyata ibu mertuaku langsung menyambutnya dengan memberikan balasannya. Ken, alangkah bahagianya hatiku ketika itu. Tak lupa tanganku juga bergerak sesuka hati ke tempat-tempat istimewa itu. Mas Rudi, pintar sekali kamu mas, bisik ibu mertuaku dengan lembut ketika menerima suguhanku itu. Ibu suka, balasku singkat. Iya mas, sudah sekian lama ibu tidak lagi mendapatkan yang menyenangkan seperti ini mas, sahut ibu mertuaku dengan terus memberikan respon yang sangat baik dan penuh semangat. Sekarang saja mas Rudi, cepat, ibu sudah tak THR, bisiknya. Langsung saja aku mempersiapkan segala sesuatunya untuk proses itu, sehingga ibu mertuaku sempat terbelalak dan berseru. Ups, hebat benar itu mas, sahutnya. Silahkan bu, apa yang ibu mau lakukan saja, ucapku dengan tersenyum bangga saat melihat ibu mertuaku yang kala itu terheran-heran melihat imingku. Ternyata ibu mertuaku langsung demikian ke arah yang sangat dia kagumi itu. Spontan aku hanya bisa memejamkan kedua mataku setelah sekian menit. Aku langsung memberhentikannya dan segera saja bersiap untuk ketujuan intinya. Tanpa melepas jilbabnya itu, ibu mertuaku yang mengerti akan maksudku itu pun segera membuka jalan seluas-luasnya agar prosesnya jadi lebih mudah dan leluasa. Karena jalan yang satu itu kan menurut ibu mertuaku tadi sudah cukup lama tidak ada yang melewatinya. Silahkan sayang, ucapnya dengan perlingan matanya. Permisi ya bu, sahutku seraya mendorongnya dengan perlahan. Aku sengaja tidak membuka jilbab dan dastuar itu, karena di saat seperti itu, begitu tinggi sangsuasi yang aku peroleh. Sampai kira-kira setengah jam, aku lihat ibu mertuaku sudah mulai ada tanda-tanda telah mendapatkannya dan tak lama kemudian, aku menyusulnya. Setelah berdua kembali tenang, langsung ibu mertuaku melangkah ke kamar mandi untuk membersihkannya. Aku menunggu sambil tiduran. Ibu mertuaku itu keluar dari kamar mandi itu dan aku berkata, maafin Rudi ya bu, Rudi hilaf tadi, ucapku dengan harap cemas. Nggak apa-apa mas, ibu juga yang salah, sahutnya dengan senyuman yang penuh arti. Ketika itu jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, kami pun memutuskan untuk istirahat tidur. Jam 2 pagi aku terbangun dari tidurku, dan entah kenapa, saat itu juga aku ingin sekali mengulangi apa yang telah terjadi dengan ibu mertuaku. Perlahan aku pun berusaha membuat ibu mertuaku terbangun. Bu, ibu, bisikku. Jam berapa ini mas? Tanya ibu mertuaku. Jam 2 bu, sahutku. Baru jam 2 kok ibu dibangunin mas, ucapnya dengan senyumnya yang manis. Aku mau bu, jawabku tanpa ragu-ragu. Ternyata ibu mertuaku tidak menolak apa yang menjadi keinginanku di malam menjelang pagi itu. Aku sungguh salut dengan semangatnya itu. Akhirnya di malam yang semakin dingin itu pun, kami melakukannya sekali lagi. Entah apa yang kulakukan. Keesokan paginya, di saat waktu makan pagi, kita sarapan pagi yuk bu, ajakku. Pagi itu,
ibu mertuaku telah siap dengan pakaian dress panjang dan berjilbab. Ibu mertuaku tampak semakin cantik saja di mataku. Gumamku dalam hati. Tahu-tahu kita malahan saling demikian tangan. Ibu cantik sekali sih, ucapku memberikan pujian padanya. Mas ini, merayu saja, ucapnya dengan malu-malu. Langsung aku berusaha memulainya, dan spontan ibu mertuaku pun protes. Katanya tadi ngajak makan tage, ucapnya dengan ketawa lirih. Sebentar saja ya bu, please, ucapku memelas. Gimana ya? Jawabnya berusaha mempermainkan perasaanku. Tanpa memberikan jawaban apa-apa, langsung saja aku berusaha membuat ibu mertuaku melayan. Lagi-lagi tanpa demikian jilbabnya. Langsung saja, aku sudah berusaha untuk menuntaskannya. Di pagi menjelang sarapan itu. Sayangnya apa yang aku lakukan itu, aku sengaja percepat saja karena takutnya kehabisan jatah makan pagi. Selama 4 hari, kita berdua selalu mendayung bersama di atas kapal itu. Keesokan harinya, kita berdua terlambat untuk bangun pagi. Dan aku pikir lebih baik bersiap-siap saja, karena beberapa jam lagi, kapal yang kami tumpangi itu akan sandar di pelabuhan. Pada saat aku lagi berbenah itu, Mas, sudah siap-siap ya? Tanyanya. Iya bu, kapal sepertinya akan sandar beberapa jam lagi, sahutku seraya menatapnya dengan senyuman. Aku merasa kalau ibu mertuaku itu semakin cantik dan manis saja di mataku. Jangan-jangan aku mulai jatuh cinta ini. Aduh bisa gaswat ini, batinku. Ibu kok tambah cantik saja ya, memakai jilbab dan terusan seperti itu, ucapku. Halah, mas ini pasti kalau bilang seperti itu lagi ada maunya ya. Selidiknya sambil senyum-senyum manja. Langsung aku jawab, ibu kok tahu saja, sahutku seraya garuk-garuk kepalaku. Aku pun salting dibuatnya. Setelah aku selesai membereskan semuanya, aku pun segera menghampiri ibu mertuaku. Dan tanpa permisi lagi, segera saja aku sudah langsung memulainya. Tentu saja ibu mertuaku tidak menolaknya. Karena selama aku melakukannya dengannya itu, aku tahu kalau ibu mertuaku itu benar-benar menyukainya. Karena waktu yang terbatas, aku semakin cepat dalam bekerja. Mas, ibu sungguh tidak akan pernah bisa melupakanmu, bisiknya. Iya bu, Rudi juga begitu, sahutku. Hingga aku dan ibu mertuaku kembali mendapatkannya hampir bersamaan. Tak lama berselang, ada pengumuman dari ABK bahwa setengah jam lagi kapal akan bersandar di pelabuhan. Langsung saja kita berdua bergegas merapikan semuanya, jangan sampai ada yang tertinggal. Tetapi aku yakin kalau kamar kapal itu akan terus menyimpan kenangan indah antara aku dengan ibu mertuaku itu. Karena dia adalah saksi bisu bagi kami berdua. Ketika kapal sudah sandar di pelabuhan, kami berdua pun berbaur dengan penumpang yang lain untuk turun dari kapal itu dan meninggalkan kenangan indah itu. Apakah keindahan itu sudah selesai? Tentu saja belum, karena aku tidak langsung balik lagi. Tetapi aku akan beristirahat dulu 3 hari di rumah ibu mertuaku itu. Dan selama itu pula, kami berdua terus mengulanginya tanpa mengenal waktu dan tempat, serta tidak mengenal lelah. Hingga saatnya, aku harus berpisah dengan ibu mertuaku itu. Dengan perasaan berat hati, aku pun harus kembali pulang ke rumah di mana istriku tengah menungguku. Aku memutuskan naik pesawat karena aku tidak ingin kalau harus linglung sendirian di atas kapal. Ibu, engkau memang wanita yang mempunyai keinginan yang tak pernah padam. Walaupun tertutup jilbab dan gaun panjang itu. Namun ibu tetap tidak bisa membohongi isi hatimu, gumamku dalam hati. Demikianlah kisahku dengan ibu mertuaku yang cantik berjilbab itu. Semoga teman-teman terhibur dengan ceritaku ini. Sampai berjumpa di cerita selanjutnya ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.
Tidak semuanya yang kelihatan kaya itu hidupnya selalu bahagia. Tapi di balik semua itu, ada kesedihan yang orang lain tidak pernah ada yang tahu. Karena orang lain taunya, kalau orang kaya itu hidupnya selalu tercukupi dan selalu bahagia dengan pasangannya. Namun itu semua salah besar. Contohnya seperti yang aku alami ini. Sebenarnya aku malu menceritakan masalah rumah tanggaku ini di media sosial. Namun aku tak sanggup menahan beban yang aku simpan ini. Mau bercerita ke kedua orang tua juga tidak mungkin. Nanti malah membuat ia kepikiran. Aku gak mau terjadi apa-apa dengan kedua orang tuaku. Cukup aku saja yang merasakan pedihnya perasaanku. Tidak ada cara lagi selain aku bercerita kepada kalian semua para pembaca. Aku memang sengaja menulis cerita ini dalam buku harianku. Untuk mengurangi beban pikiranku, aku memang tidak mau bercerita ke teman-temanku. Justru, kalau sampai aku bercerita ke mereka, sama saja membuka aib keluargaku sendiri. Aku cukup pura-pura tersenyum di depan orang-orang yang dekat denganku, termasuk kedua orang tuaku. Yang terpenting, aku selalu menjadi ibu rumah tangga yang baik untuk masa depan anak-anakku nanti. Suamiku sendiri tidak pernah tahu apa yang sebenarnya aku rasakan selama ini. Yang ia tahu hanya bekerja dan mencukupiku. Namun di balik semua itu, suamiku tak pernah memperdulikanku. Perhatiannya yang selama ini aku harapkan tidak pernah ia tunjukkan. Ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya hingga ia lupa akan kewajiban seorang suami memberikan yang terbaik terhadap istrinya. Memang nafkah lahir tidak pernah kekurangan. Apapun yang aku minta selalu terpenuhi. Bukannya sombong, suamiku mempunyai perusahaan besar di dalam negeri maupun di luar negeri. Akan tetapi nafkah batin yang jarang aku dapatkan dari suamiku, yang membuatku salah jalan selama beberapa tahun ini. Aku dan suamiku menikah sudah hampir 17 tahun. Hanya di awal pernikahan saja suamiku menunjukkan perhatiannya padaku. Tapi setelah kami memiliki momongan, perhatian itu seakan sirna dari suamiku. Entah apa ia bosan denganku. Aku sendiri juga tidak tahu. Sifatnya tidak ada yang berubah. Ia tetap seperti dulu sebelum kami menikah. Ia masih baik, lemah lembut, dan sopan. Sebelum aku melanjutkan ceritaku, aku perkenalkan dulu. Namaku Wulansari, 40 tahun. Aku hanya sebagai ibu rumah tangga. Mengurus rumah dan mengurus usaha kecil-kecilan saja. Walaupun aku sudah punya pembantu, tapi aku tidak bisa hanya duduk manis dan ongkang-ongkang kaki. Aku selalu ikut membantu Bisumi memasak maupun mencuci baju sembari ngerumpi. Sedangkan suamiku bernama Mas Brian, umurnya sudah 45 tahun. Aku juga memiliki sopir pribadi yang sering mengantarkan anakku ke sekolah atau mengantar kemanapun aku pergi. Namanya Bowo, umurnya masih sangat muda, 30 tahun. Ia bekerja di rumahku sudah hampir 3 tahun lamanya. Ia belum menikah. Orangnya lumayan ganteng dan pendiam. Dikala aku lagi sedih, Bowo lah yang selalu menghiburku. Namun aku tidak cerita padanya tentang apa yang aku alami saat ini. Akan tetapi ia sangat perhatian sama aku. Entah apa karena aku majikannya. Terus ia memberikan pelayanan yang terbaik untukku. Atau juga perhatiannya mengandung unsur lain yang ia sembunyikan dariku. Intinya Bowo ini selalu ada di saat aku galau dan bersedih. Menurutku sih wajar saja, seorang sopir memberikan yang terbaik untuk bosnya. Aku tidak lagi memikirkan masalah itu. Yang aku pikirkan tentang bagaimana caranya mengembalikan suamiku seperti dulu, agar perhatiannya ada lagi untukku, karena aku sangat menyayangi suamiku. Aku selalu menghargai pekerjaannya, dan aku juga mengerti kesibukannya. 1 bulan aku masih berusaha untuk itu.
Namun makin hambar rasanya. Suamiku makin sering pulang larut malam dan aku pasti sudah tertidur. Belum lagi kalau ia pergi ke luar negeri untuk mengurus bisnisnya. Kadang bisa 2 minggu ia pergi meninggalkanku dan juga anakku. Jadinya semakin jarang ada komunikasi antar aku dan suamiku. Akhirnya aku pasrah saja, mencoba untuk ikhlas. Aku cuma khawatir kalau suamiku bermain api dengan wanita lain di belakangku. Itu hanya pikiran jelekku. Aku yakin suamiku tidak seperti itu. Waktu terus berjalan, aku sudah tidak lagi memikirkan hal ini dalam-dalam. Aku berusaha melupakannya dan rileks demi masa depanku. Toh hidupku sudah tercukupi dan terjamin. Yang penting aku tidak dilantarkan sama suamiku. Aku kembali aktivitas seperti biasa. Membantu Bisumi dan juga bersih-bersih rumah. Sedangkan Bowo sendiri sibuk membersihkan beberapa mobil yang ada di garasi. Pada suatu malam, aku ingin sekali jalan-jalan di saat suamiku pergi ke luar negeri untuk menghilangkan rasa jenuh di rumah. Aku menyuruh Bowo untuk mengantarkan. Wo, malam ini antarin ibu jalan-jalan ya. Aku ingin shopping sekalian cari makan di luar untuk merefresh otak. Baik siap bu, jawab Bowo dengan sigapnya. Ya udah ibu ganti baju dulu ya. Kamu tunggu aja di depan. Oh iya ibu mau pakai mobil sedan saja. Kamu siapkan ya, tintaku pada Bowo. Aku memang sengaja memakai mobil itu supaya bisa mengundang perhatian banyak orang. Kemudian aku juga suruh Bowo untuk dandan agak beda dari biasanya. Beberapa menit setelah Bowo menuruti apa yang aku suruh, aku dibuatnya terkejut olehnya. Ia sangat tampan hingga membuatku terpukau melihatnya. Bowo, yakin ini kamu? Tanyaku masih belum percaya. Memangnya kenapa ya bu? Apa ada yang salah dengan penampilan saya? Jawab Bowo. Gak kok Bowo, ibu cuma kagum dan gak percaya saja. Kamu bisa setampan dan sekeren itu, ucapku memuji. Ah ibu Iming, bisa saja. Bowo kan cuma supir bu, mana mungkin bisa keren, sahutnya. Aku masih belum percaya dengan penampilan Bowo malang itu. Padahal ia cuma pakai blazer kemeja putih dan celana jeans dengan sepatu sport. Tapi aku dibuat melongo sama penampilan Bowo saat itu. Memang sih Bowo ini sudah punya tampang keren, tapi biasanya ia hanya berpakaian khas orang sopir. Lalu setelah itu, aku berpamitan dulu sama Bisumi untuk mengunci seluruh pintu rumah. Kemudian aku pun berangkat dengan mobil sedan yang aku punya. Sungguh bahagia sekali aku malam itu. Bisa keluar rumah dan diantar driver tampan seperti Bowo. Ibu kelihatan bahagia banget malam ini, tanya Bowo tiba-tiba. Hah, masak sih Wo? Perasaan biasa saja Der. Memangnya kemarin gak kelihatan seperti ini? Tanyaku balik. Ya begitulah bu, intinya beda banget sama yang kemarin-kemarin, sahut Bowo. Iya sih Wo, malam ini memang aku bahagia banget ya, tahu kenapa? Pokoknya hatiku itu senang, sahutku. Ya udah ayo kita berangkat saja, keburu malam, lanjutku. Akhirnya kita berdua pun masuk ke dalam mobil dan segera berangkat. Di dalam mobil kami masih melanjutkan obrolan lagi tentang banyak hal sembari bercanda. Bowo pun sudah tidak merasa sungkan lagi terhadapku. Ia sudah terbiasa, tidak lagi seperti kemarin yang lugu dan sok kalem di depanku. Aku merasakan keanehan dalam diriku, terasa nyaman ketika dekat sama Bowo. Tapi aku masih menjaga imageku sebagai majikannya. Aku sempat bertanya dalam hati, apa mungkin aku ada perasaan sama sopirku sendiri? Ah, tidak mungkin. Itu hanya halusinasiku saja. Setengah jam sudah perjalanan kami menuju Mal. Akhirnya nyampak sini juga, kataku. Bowo membukakan pintu, lalu aku segera turun. Ibu masuk saja. Saya memarkirkan mobil dulu, ucap Bowo. Gak ah, ibu nunggu kamu saja.
kamu harus menemani aku ke dalam, pintaku. Tapi Bu, kalau ada teman Ibu yang lihat gimana, atau rekan bisnis Bapak, nanti malah jadi gosip yang bukan-bukan, kata Bu sedikit takut. Gak apa, nanti kan bisa Ibu jelasin ke mereka bahwa kamu adalah sopirku, kataku. Ya sudah, kalau itu kemauan Ibu, kalau gitu saya parkir mobilnya dulu ya Bu. Tunggu sebentar, lanjutnya. Setelah Bo memarkirkan mobilnya, kemudian kami berdua pun masuk ke mal. Dengan pedenya aku berjalan di samping Bo, tapi Bo agak keberatan kalau aku berjalan di sampingnya. Aku pun menuju tempat barang yang mau aku beli. Sekitar 3 jam aku dan Bo di mal, sampak mal pun sudah mau tutup. Setelah pulang dari mal, kami mampir di sebuah resto yang masih buka malam itu. Karena perut sudah terasa lapar sekali, sembari makan kami ngobrol dan aku juga bertanya tentang pribadinya Bo. Karena umur Bo ini sekitar 30 tahun, tapi belum juga menikah. Dalam hati heran, tampang secakap dia masak belum punya calon atau keinginan untuk menikah. Aku langsung bertanya saja padanya, daripada aku penasaran. Wow, Mas nih ya, Ibu mau tanya, tapi kamu jangan tersinggung ya, kataku. Mau tanya apa ya Bo? Sepertinya serius amat, jawab Do. Sebelumnya Ibu minta maaf ya, kalau Ibu lancang bertanya. Umurmu kan sepertinya sudah cukup untuk menikah. Kenapa kamu gak nikah-nikah? Apa memang belum punya calon? Kamu kan ganteng, pasti banyak yang mau sama kamu. Termasuk Ibu juga mau, lanjutku dalam hati. Aduh, Ibu ini nanyanya langsung yang itu, aku kan jadi bingung menjawabnya. Gak usah bingung, jawab apa adanya saja, santai saja, di sini kan cuma kita berdua, kataku. Belum berpikir aja buka ras itu, mau fokus kerja saja, dan calon juga belum punya, jawabnya. Oh gitu ya, tapi apa kamu ingin merasakan indahnya sebuah pernikahan? Atau sesuatu yang mungkin belum pernah kamu coba? Tanyaku makin berani. Maksud Ibu, timpal Bo. Ya maksud Ibu, biar kamu menikmati indahnya malam pertama. Hei, jawabku memancing. Ibu ini bisa aja bikin kepikiran hal-hal yang bukan-bukan saja. Ibu enak, masih ada Pak Bambang, lah aku masak sama Wisumiha, jawab Bo sembari bercanda. Mungkin menurutmu itu benar Bo, tapi semua itu salah. Ibu sudah lama tak merasakan itu semua. Suamiku terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Bahkan ia lupa bagaimana tanggung jawab seorang suami. Bukan hanya memberi nafkah lahir, tapi nafkah batin itu juga harus. Aduh, aku kok jadi curhat ke kamu Bo. Ibu jadi malu, jawabku. Gak apa-apa kok Bu. Bo senang mendengarnya. Asik mendengar curhatan Ibu, jawab Bo. Kok bisa gitu? Pasti kamu mikir yang enggak ya? Hayu nakuder, tanyaku. Ya begitulah dah Bu hai. Habis curhatan Ibu sih, membuatku makin tegang, jawab Do. Yang tegang mukanya, apa-apanya, lanjutku memancing agar Bo punya pikiran lebih padaku. Jujur aku berharap Bo bisa mengerti perasaanku. Ya perasaanku lah Bu yang tegang. Masak yang lain, ya siapa tahu aja yang lain, kelutuku. Ibu ini makin membuat suasana tak karuan saja. Udah malam nih Bu, gak kenak sama Bisumi. Kita langsung pulang saja ya Bu, ajak Bo. Iya, ayo lagian Ibu juga dah capek mau cepat istirahat, lanjutku. Kemudian kami pun segera cabut dari restoran itu dan segera pulang. Dalam perjalanan pulang, kami berdua tak banyak bicara. Aku diam, Bo pun juga diam. Cuma dia sedikit melirikku dari sepian. Tapi aku pura-pura gak tahu. Aku sengaja membiarkan Bo untuk melihatku. Sesampainya di rumah, aku segera masuk kamar. Sedangkan Bo masih memarkirkan mobil di garasi belakang. Sebelum istirahat, seperti biasa aku membersihkan muka terlebih dahulu dan juga gosok gigi. Kegiatan rutin sebelum tidur karena aku juga harus menjaga kesehatanku. Setelah semuanya selesai, aku mulai merebahkan badanku yang sudah letih akibat jalan-jalan tadi. Namun selama 1 jam, mataku belum juga bisa dipejamkan. Aku masih saja kepikiran dengan Bo.
Malam itu aku sangat gelisah tidak bisa tidur, sehingga muncul keinginan yang tak seperti biasa. Malam itu aku benar-benar tidak bisa menghambat keinginan itu. Sampai-sampai aku memutuskan untuk melakukannya sendiri. Hanya dengan membayangkan wajah Bowo yang selama ini mengganggu pikiranku. Dan jujur saja, baru kali ini aku melakukan ritual sendiri. Kalau dipikir-pikir, memang aneh, tapi memang itu kenyataannya. Aku yakin, semua pasti pernah melakukan itu, dan bukan hanya aku saja. Aku pun memulainya perlahan-lahan, sembari membayangkan wajah Bowo. Tapi lama-lama rasa aneh itu menjadi rasa yang sangat luar biasa hingga membuatku seperti masuk di dunia nyata. Sekitar setengah jam aku melakukan itu. Ternyata rasanya beda dari apa yang aku bayangkan. Ada kenikmatan tersendiri saat melakukan hal itu. Setelah semua selesai, aku baru tersadar pintuku kok terbuka sedikit. Dalam hatiku berkata, jangan-jangan Bowo yang membuka pintuku. Aku jadi panik sendiri. Kalau sampak Bowo tahu apa yang aku lakukan, betapa malunya aku. Semoga saja bukan Bowo, dan itu cuma angin gumamku. Kemudian aku beranjak dari tempat tidurku untuk memastikan bahwa tidak ada yang melihatku. Aku keluar kamar mengecek semua ruangan. Dan saat menyalakan lampu ruang tamu, betapa kagetnya aku bahwa Bowo sudah ada di sana. Dan ia menatapku dengan penuh sesuatu yang ia sembunyikan. Bowo, ngapain kamu di situ? Kamu kok belum tidur? Tanyaku dengan hati berdegup kencang. Iya Bu, saya belum ngantuk dan gak bisa tidur, jawabnya santai. Tapi ngapain juga kamu di ruang tamu sendirian? Kenapa nggak di kamarmu sendiri? Bikin ibu kaget saja, kataku. Iya Bu, maaf. Saya tadi sebenarnya mau berjalan keluar cari angin di teras. Setelah berjalan lewat depan kamar ibu, pintu kamar ibu terbuka sedikit. Jadinya saya punya inisiatif untuk menutupnya. Tapi saat mau menutup pintu, saya tak sengaja melihat ibu sedang itu. Jadi kamu melihat semuanya dong? Tanyaku campur malu. Iya Bu, maaf kalau Bowo sudah lancang. Ya udah gak apa-apa kok. Yang penting kamu gak bilang siapa-siapa ya. Cukup kamu yang tahu semua ini, kataku. Tapi kenapa ibu melakukan itu sendiri? Kenapa gak minta bantuan saya saja? Jawab Bowo terang-terangan. Ini yang aku harapkan darimu Bowo, gumangku. Ya mau gimana lagi Wo? Ibu sudah lama tak mendapatkan itu semua. Jadi dengan terpaksa ibu lakukannya sendiri. Jelasku, apa ibu mau? Kalau malam ini ibu mendapatkan itu semua, saya bisa bantu ibu untuk mendapatkannya, ucap Bowo sembari mendekatiku. Hatiku makin berdetak lebih cepat dengan mendekatnya Bowo padaku dan memegang tanganku. Ia mengajakku berjalan menuju suatu tempat, yaitu kamar Bowo. Aku nurut saja ketika Bowo menuntunku, karena ini yang aku harapkan. Dan mulailah Bowo mengerjakan sesuatu satu persatu, hingga aku pun sudah dalam keadaan polos. Kulihat Bowo seperti mendapatkan emas satu karung. Ternyata ia mengeluarkan jurus jitunya untuk membuatku terbang ke angkasa. Beberapa gaya pun dia coba, hingga diriku tak lagi bisa berkata-kata. Malam itu memang malam yang sangat berbeda dari malam-malam sebelumnya. Yang biasanya aku hanya menatap kesunyian dan kehampaan. Kini sopir pribadiku yang merubah kesunyian itu menjadi kecarian. Aku bisa tersenyum kembali setelah apa yang diberikan Bowo padaku. Sungguh sulit untuk aku bayangkan kenapa itu bisa terjadi. Semua itu terjadi karena suamiku yang tak pernah mengerti apa yang aku inginkan, hingga aku menjalan sendiri untuk mendapatkannya meskipun itu salah. Begitulah kisah yang aku tulis dalam buku harianku ini. Semoga tidak ada lagi pasutri yang mengalami hal seperti kisahku ini. Sekian, jangan lupa subscribe channel ini ya. Terima kasih.